Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida. Pertanyaan yang saya ajukan, mengapa pada zaman Nabi Muhammad SAW para sahabat tidak mengadakan Maulid Nabi? Terima kasih. Iya, pertama silakan. Baiknya ada lagi. Silakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sebenarnya nama saya Marwan. Sebenarnya Marwan juga ingin tanya, namun karena Ustaznya jauh-jauh, jadi sia-sia kalau sampai saya nggak tanya. Yang mau saya tanyakan adalah nama-nama yang baik, termasuk Rasulullah itu yang terbaik dan paling baik. Lalu orang tua anak-anaknya ngasih nama putra putrinya dengan hal-hal yang pengennya yang baik juga. Tapi kenapa banyak kita temukan begitu yang dinamakan baik maksudnya kejadian itu lebih atau malah kebalikannya? Apakah itu tanda-tanda bahwa, nah ini pertanyaannya, apakah tanda-tanda dari apa itu Pak Ustaz? Nanyanya mau ditanyain yang baik, kejadiannya kebalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lalu saya bisa berjumpa. Jadi kan lagi yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, pertanyaan kami agak melebar dari topik ini, tapi tentang masalah hukum syariat Islam. Boleh kami tanya dulu? Jadi kebetulan kami seorang PNS dan kami akan menanyakan terkait masalah hukum pinjam-meminjam. Dan pada saat ini, mungkin sampai saat ini kami masih punya kredit di bank. Dan pada umumnya mungkin sebagian dari PNS biasanya kalau kami punya rumah pun kami dapatnya secara kredit. Apa yang saya lakukan ini apakah termasuk riba? Yang kedua, pada umumnya kalau kita punya pinjaman di bank itu misalkan dalam perjalanan waktu umur kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih menyisakan sisa kredit, dan pada umumnya dari bank itu langsung istilahnya ditutup. Yang jadi pertanyaan, apakah menjadikan suatu dosa kelak nanti di akhir zaman, dosa di akhirat nanti? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, mengapa para sahabat tidak merayakan Maulid Nabi? Kalau ini ditanya pada kita, jawabannya sulit. Mengapa? Karena para sahabat gak pernah menjelaskan. Kami tidak merayakan Maulid misalnya karena tidak sempat terpikirkan, atau karena bid'ah, karena apa, gak ada. Jadi para sahabat tidak pernah melakukan sesuatu, ada suatu perkara gak pernah dikerjakan para sahabat, itu bukan berarti langsung divonis haram, bid'ah, gak bisa. Tapi bagaimana itu dilihat dasarnya dari mana. Ada perbuatan-perbuatan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, ternyata ada yang melakukan. Kadang-kadang ulama mengatakan itu wajib, kadang-kadang ulama mengatakan sunnah, kadang yang mengatakan haram. Padahal Rasulullah gak pernah melakukan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, yang menjadi panutan umat Islam ini Khulafaur Rasyidin. Ada perkara-perkara gak dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin. Rasulullah gak pernah, Khulafaur Rasyidin gak pernah.
Setelah Khulafaur Rasyidin wafat, ada yang mengerjakan. Kadang-kadang pekerjaan ini ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, haram, dan lain-lain. Artinya apa? Suatu pekerjaan apabila tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW atau oleh para sahabat, itu belum tentu bid'ah. Kadang-kadang ya kadang-kadang karena tidak terpikirkan dalam benak mereka. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau maulid ini, kita merayakan maulid. Maulid ini kan mensyukuri lahirnya Rasulullah SAW. Apakah para sahabat melakukan? Para sahabat melakukan memang. Kalau mensyukuri anugerah adanya Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Abu Sa'id dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, sampai di depan para sahabat berkumpul. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma ajlasakum?" Ada apa kalian duduk-duduk di sini? Akhirnya apa? Para sahabat menjawab, "Jalasna nazkurullah wa numajjiduhu wa nusabbihuhu wa nahmaduhu ala ma mannallahu bika alaina." Kami duduk di sini memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, dan memuji kepada Allah karena menganugerahkan engkau pada kami. Karena Allah menganugerahkan Rasulullah pada kami. Ini kan intinya ajaran maulid. Ternyata bagaimana? Kata Rasulullah, "Innallaha yubahi bikumul malaikah." Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Karena perkumpulannya mensyukuri, memuji kepada Allah karena anugerah adanya Rasulullah. Jadi sahabat melakukan. Kalau misalnya kita di dalam maulid memuji-muji Rasulullah, tadi bacaan maulid, para sahabat juga memuji-muji Rasulullah. Sayyidina Hasan bin Thabit misalnya, di dalam salah satu syairnya, "Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Yang lebih indah daripada engkau Rasulullah tak pernah terlihat oleh mataku, dan yang lebih tampan daripada engkau tak pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Seakan-akan engkau ini tercipta bebas dari semua aib. Seakan-akan engkau tercipta seperti yang engkau kehendaki. Artinya apa? Kalau para sahabat memuji-muji Rasulullah, ya memang betul, memang memuji-muji. Ini dalam maulid. Kemudian kita dalam maulid menabuh gendang, ada hadrah. Apakah sahabat melakukan? Melakukan juga. Suatu ketika Rasulullah pulang dari peperangan. Lalu seorang perempuan tanya, "Gimana Rasulullah?" "Rasulullah selamat." Orang ini senang sekali. Setelah Rasulullah datang, dia minta, "Rasulullah, saya ini bernazar, kalau Rasulullah datang selamat pulang dari perang, saya akan menabuh gendang." Lalu Rasulullah duduk di situ, oleh perempuan itu ditabuh gendang. Kompak perempuan. Artinya para sahabat melakukan juga. Kemudian di dalam acara maulid ada sedekah makan, para sahabat melakukan. Artinya apa? Bagian-bagian yang ada di dalam acara maulid ini dari sahabat semua, saudara. Tuntunannya dari Al-Quran dan dan ini tuntunan dari Al-Quran, hadis, amalan para sahabat, kemudian kita gabungkan. Walaupun dulu secara tergabung nggak pernah ada, ini tidak menjadikannya haram. Sama dengan perkara-perkara halal kita gabung. Saya mau tanya sama saudara,
gula itu halal apa haram? Halal kan? Timun halal apa haram? Mangga halal apa haram? Cabe halal apa haram? Kecap halal apa haram? Kira-kira kalau digabung jadi satu, namanya apa itu? Namanya apa menjadi haram? Gak haram kan? Kan tetap halal itu. Artinya ya gak apa-apa memang. Termasuk maulid ini gak apa-apa. Artinya berbagai dalil digabung menjadi satu, gak masalah itu. Gak masalah. Semuanya memang ada. Ini soalan yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang kedua, nama baik. Ada orang dikasih nama baik, tapi kenapa perbuatannya kok tidak baik? Gak sesuai dengan namanya misalnya. Pertama ya bukan nabi. Yang sesuai dengan nama cuma nabi memang. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin pengaruh lingkungan. Karenanya orang tua harus lebih dekat kepada anaknya daripada orang lain atau daripada benda lain. Mengapa? Kata ulama salaf, Imam Urwah bin Zubair, kata beliau, "An-nasu bi zamanihim asbahu minhum bi abaihim." Manusia itu lebih dipengaruhi oleh zamannya, oleh perkembangan masanya daripada orang tuanya. Artinya apa? Yang paling dekat dengan anak kita itu yang paling berpengaruh. Kalau anak kita lebih dekat dengan TV, acara TV yang mempengaruhi dia. Kalau lebih dekat dengan HP, isinya HP yang mempengaruhi dia. Nggak apa-apa, anak dikasih pinjaman HP, dibelikan HP, tapi jangan sampai orang tuanya kalah dekat dengan harus seperti itu, karena zamannya memang. Orang anaknya nggak dikasih HP gimana? Bapaknya pegang HP, ya minta HP-nya itu. Jadi mungkin karena pengaruh lingkungan. Karenanya penting ya, kalau ingin punya anak soleh, orang tua senantiasa mendoakan anaknya. Jangan pernah berhenti mendoakan anaknya. Gimana mendoakan anaknya? Kalau di dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Pokoknya terus doakan. Doakan aja. Doa ini karena berharap pada Allah. Ya Allah, anak saya jadi anak soleh. Berharap pada Allah, ini saudara dapat pahala loh. Mandar anak saya jadi orang baik, ini dapat pahala. Imam Ghazali, ulama yang termasuk ulama paling hebat pada masanya, sampai menyandang gelar Hujjatul Islam. Ayahnya itu bukan ulama besar, tapi ayahnya sering datang ke tempat tabligh akbar, majelis taklim, senang. Kalau ada ulama mengajar, ayahnya ini diam-diam menangis pada Allah, berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya seperti orang ini. Setiap ada orang alim mengajar, selalu menangis, diam-diam menangis, mendoakan anaknya, mudah-mudahan ya Allah anak saya seperti ini. Akhirnya apa? Anaknya masih kecil-kecil, ayahnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayahnya menitipkan anaknya kepada gurunya. Tolong guru, anak saya nanti diajar, dibesarkan. Ini harta peninggalan saya. Akhirnya apa? Imam Ghazali menjadi ulama besar karena doa orang tua. Jadi orang tua senantiasa mendoakan. Kemudian selain senantiasa mendoakan, orang tuanya juga menjaga pendidikannya, mendidik dan menjaga pergaulan. Dan kalau jumpa dengan orang-orang soleh, minta doa, doakan anak saya. Karena kadang-kadang ada orang
Setiap jumpa orang soleh minta doa, tapi dia yang dimintakan doa soal bisnis. Doakan saya cepat kaya, doakan saya naik pangkat, doakan saya ini. Lupa bahwa yang paling penting doakan anak saya jadi anak soleh. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, kredit, jual beli kredit itu hukumnya sah. Itu namanya al-bai' bitaksid. Jual beli bayarnya nyicil. Itu hukumnya sah. Apakah termasuk riba? Gak riba. Yang riba itu kalau telat lalu beranak pinak baru riba. Asal bayarnya aktif tiap bulan ya gak riba. Kan gak ada bunganya kan. Bunga itu kan kalau macet kan. Jadi gak apa-apa sih. Yang keempat, tadi kata MC saya ini kelihatannya lelah. Agak lelah lah karena tadi malam saya ceramah di Sumeneb sampai setengah 12. Habis itu orang ngajak foto-foto, pulang ke hotel di Pamekasan jam 1. Jam setengah 3 bangun persiapan ke bandara Juanda. Dari Juanda ke Jakarta ngejar waktu ngisi TV One tadi di Bogor. Habis di Bogor diajak Ki Holil Nafis di pondoknya. Katanya biar istirahat di rumah, gak taunya diajak jalan-jalan di pondoknya. Lalu ke sini, ya memang agak lelah lah. Tapi kalau pegang mic biasanya sembuh dikit-dikit. Mungkin habis ini harus tidur. Wallahu a'lam. Baik, bagi sebetulnya tapi menjadwalkan sampai jam 1 malam tadi. Jadi kabar tidak. Tapi walaupun lelah, Pak Kiai nampak terlihat tetap ganteng. Baik, berikutnya pertanyaan ada lagi? Ya, banyak nih.